Oke, judulnya Warna Ramadan di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Kok Penaber gitu? Apakah Penaber itu sudah bisa mewakili Bawean gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Penaber TV. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kedatangan tamu dari stasiun TV TVRI nasional, yakni TVRI ya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini, dengan tamu istimewa kita, yakni dengan Mbak Rina ya. Mbak Rina yang sebagai saya penyiar biasanya, terus sekarang ada beberapa tugas juga, reporter juga, terus kemudian beberapa kadang-kadang juga produser gitu. Jadi serba bisa ya Mbak ya? Diharuskan, dituntut untuk kerjanya bisa. Oh iya. Gitu. Jadi harus serba bisa ternyata, iya. Pemirsa. Dan yang satunya kita sudah ada di sini bersama Mas Andre. Mas Andre di sini sebagai sehari-hari kameramen, tapi kadang penulis juga. Penulis naskah ya. Oke ya, sekarang kita sudah tahu ya dengan Mbak Rina dan Andre. Beliau kesini itu membawa program dari TVRI. Nama programnya yaitu Pesona Indonesia dengan judul Warna Ramadan di Pulau Bawean. Ini gini Mas, kan programnya program Pesona Indonesia ya. Di apa yang melatar belakangi kok Bawean yang jadi pilihan? Kan Indonesia itu ya katakan negeri dengan sejuta wisata, dengan sejuta pesona ya. Kok jadi Bawean yang jadi pilihan ya? Siapa? Mbak Rina atau aku? Mas Andre aja. Dia sebagai program director atau pengarah acara. Jadi awal itu kan kita dapat tugas dari kantor untuk persiapan Ramadan. Bikin acara yang temanya Ramadan. Kita berpikir untuk apa ya? Selain Ramadan yang kuat, kita juga harus punya view atau pemandangan yang keren juga untuk ditampilkan di televisi kan. Kalau di Jawa Timur rata-rata seringlah kita datangin ya, mulai Banyuwangi, Pacitan, Bromo, yang notabene gampang diakses dari Surabaya. Kemudian berpikir kita masih punya satu pulau yang indah sebenarnya, nggak kalah dengan pulau-pulau lain. Siapa itu yang punya ide? Sampean? Iya. Kita masih punya pulau yang indah yang nggak kalah dengan pulau lain. Pantainya keren, awannya juga bagus, kalau insya Allah pas cuaca cerah ya. Dan tingkat religiusnya masyarakat juga sangat bagus, cocok. Jadi ini pertama kali TVRI ke Bawean? Saya pribadi sudah 3 kali ini. Kalau sampean ya? Kalau Mbak Rina? Kalau saya baru kali ini ya. Dan memang kesannya Bawean, gimana? Nah ini kesannya, kalau berbicara kesan sih, baru datang aja saya sudah terpesona dengan, kebetulan saya naik ferry dari Paciran Lamongan itu jam 9 malam, terus tadi sandar jam 5, sekitar jam 5, dan alhamdulillah masih bisa menikmati sunrise dan langsung terpesona sama keindahan sunrise. Ternyata Bawean cakep banget. Luar biasa. Terus kemudian saya punya pengalaman gini Mas. Saya pas merantau ya, menimba ilmu di Jawa itu, punya teman sampai nanya ke saya, dari mana Mas? Dari Bawean, kata saya. Bawean itu di mana katanya? Terus yang bikin saya sakit hati, nanya gini Mas, Bawean itu masih Indonesia ya katanya. Lah, saya mikirnya, oh Bawean tidak seterkenal itu ternyata. Enggak saya jawab Mas, saya. Ini kalau ditanya Bawean itu di mana sih? Itu loh tempat kelahiran Habis Daud tuh pasti. Oh. Enggak saya jawab, cuma saya buka YouTube, saya searching ini loh Bawean kata saya. Lalu dia kaget, heran. Kok ada pulau yang seindah itu?
Jadi ini Pesona Indonesia. Alhamdulillah pemirsa bawean yang jadi tujuan atas Pilihan. pilihan yang memang jadi pilihan. cantik ya, sunrise, sunset, masyarakatnya, sawah di kamera tuh keren gitu loh. Jadi kita pengen, ini loh Jawa Timur kita punya sesuatu yang indah. Bu Gubernur kita punya bawean nih. Tapi kayaknya bawean tuh cuma terkenal di Jawa Timur aja kayaknya. Nah itu tugas kita sebagai masyarakat bawean, sebagai masyarakat Jawa Timur untuk memperkenalkan. Apa aja sih yang dipunya bawean ini? Kita punya tradisi, kita punya apa? Religiusitas yang tinggi itu yang harusnya diperkenalkan. Melalui apa ya? Media seperti ini yang paling gampang kita akses. Terutama ya TVRI. Insya Allah. TV-nya rakyat Indonesia. Dan jangan lupa juga bawean kan punya kuliner khas ya. Iya benar. Di antaranya makanan yang terbuat dari ikan. Kalau ikan bakar, tadi kita sudah sempat menikmati juga dan enak, fresh gitu ya. Terus kemudian saya tadi tuh ngerasain, karena saya baru benar-benar hari ini kali ini ke bawean dan baru ngerasain apa sih kerupuk apa? Posot. Posot-posot. Nah, posot-posot itu kan salah satu apa ya kuliner yang mungkin bisa dikembangkan dan diperkenalkan gitu loh. Karena ini salah satu menurut saya salah satu kerupuk ikan terbaik, enak banget posot-posot. Jadi baru pertama ya. Iya, nggak kalah enak sama kalau kita tahu kalau kita mungkin masyarakat Indonesia juga tahu kalau di mana Kalimantan kita kenal kuku macan. Kuku macan itu juga kerupuk ikan ya. Palembang juga kerupuk ikan. Tapi posot-posot ini salah satu kerupuk ikan terbaik. Jadi harus dikenalin nih Mas. Iya. Sekedar masukkan. Iya, sayang. Oke, judulnya Warna Ramadan di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Kok Penaber gitu? Apakah Penaber itu sudah bisa mewakili Bawean gitu? Insya Allah bisa lah ya. Melalui kita jujur aja dari pagi sampai malam kita di sini sudah diperkenalkan banyak kesenian. Terus banyak juga apa usaha-usaha untuk mendidik entrepreneurship santri-santri. Itu sudah cukup mewarnai lah. Jadi ternyata di Bawean itu kalau Ramadan itu begini, aktivitas santrinya, aktivitas masyarakatnya, yang wisatanya juga seperti ini. Kita coba perkenalkan ke masyarakat. Ya mudah-mudahan dapat apresiasi lah dari masyarakat. Gini Mas, kita ini ini kita dianggap pondok yang kumuh, terus masyarakat anggapannya kita pondok kecil, ya sering diremehkan lah. Tapi sekelas TVRI tahu loh, di sini ada Penaber, di bawahnya ada Penaber. Taunya dari mana gitu? Kok bisa tahu Penaber bisa mewakili Bawean seutuhnya? Nah gini, jadi dalam proses produksi televisi itu kan ada yang namanya riset. Ya riset. Riset itu bisa melalui wawancara, bisa melalui baca, bisa melalui literasi ya, buku, macam-macam lah. Dan kebetulan salah satu risetnya itu aku kemarin nggak sengaja googling, terus lihat-lihat YouTube lah. Oh ternyata ada sesuatu yang unik gitu loh. Yang unik itu yang dalam tanda kutip kalau di televisi menjual. Di Penaber ya Mas ya? Penaber kebetulan. Penaber ini asik kayaknya. Kita di sini punya saung-saung yang bagus itu. Ternyata kita juga diajarin, santri juga diajarin bertani bagaimana, beternak seperti apa, terus kesenian tradisi Bawean itu seperti apa. Itu penting supaya menurut saya supaya jadi diri masyarakat Bawean juga nggak hilang. Siapa kalau nggak jenengan-jenengan ini yang mau istilahnya orang Jawa bilang nguri-nguri, melestarikan. Ya memang moto kami bertahan dengan tradisi, berinovasi dengan kreasi itu. Mantap sudah. Masuk sudah. Dan kalau bisa dilihat lebih jauh lagi, mungkin masyarakat juga nanti insya Allah akan melihat tayangan kita ya. Sebenarnya kalau saya bilang ini bukan kumuh, tapi lebih ke mendekat dengan alam gitu ya, etnik dan mendekat dengan alam gitu kan, benar nggak? Ya, back to nature gitu ya kan. Kalau saya lihat dari dari saung-saung saungnya Durung. Nah, durung, bener nggak baca? Durung kalau bahasa Jawa durung itu belum. Durung. Nah dari durung itu sendiri, terus kemudian dari anyaman-anyaman bambu yang dibuat oleh teman-teman santri di sini gitu, rasanya
nggak salah sih kalau pondok pesantren ini jadi jujukan buat kami untuk apa ya, ikut Jadi tema lah ya. tema yang layak untuk memberikan warna Ramadan yang berkesan. Karena kearifan lokal itu selalu menarik buat khususnya TVRI. Kearifan lokal itu khusus menarik. Karena ya itu tadi jati diri masyarakat sebenarnya. Yang nggak boleh hilang dan harus tetap ada. Jadi ya berbanggalah kalian yang berkesempatan untuk belajar itu semua di sini. Di luar sana nggak banyak orang yang bisa belajar bercocok tanam, nggak banyak orang yang bisa belajar pencak silat, beternak gitu ya. Mungkin secara ekonomi mereka nganggap nggak menghasilkan, tapi saya yakin jadi diri bangsa lah harganya lebih mahal lah daripada Iya itu. benar, harga diri. Jadi Mas, ketika tahu di bawah ada Penaber, itu tidak berpikir dua kali apa cari pondok lain lagi atau tempat lain lagi yang bisa mewakili. Tidak ya, langsung ini tempat yang cocok, tempat yang layak gitu. Kita sudah dapat Penabar, kita dapat alam Bawean, kita dapat masyarakat Bawean, kita dapat kulinernya, lengkap sudah. Lengkap sudah. Jadi Bawean ya Penabar gitu. Jawa Timur ya Bawean. Seperti itu ya. Itu sih yang lebih pengen kita kenalkan gitu ya, bahwa Jawa Timur punya Bawean gitu. Bawean yang indah, Bawean yang kaya dengan keindahan alam, kuliner, kemudian masyarakatnya yang ramah. Sebenarnya kalau kita bicara keindahan ini nggak kalah sama Bali gitu kan. Cuman banyak orang yang belum kenal. Setuju nggak? Pantainya lebih bagus-bagus sebenarnya kan. Kita Bawean punya Pulau Noko. Iya benar. Iya kan? Itu yang cantik sekali. Kalau misalkan masyarakat sini, masyarakat Bawean, masyarakat lokal mungkin didukung dengan pemerintah begitu ya, sinergi yang baik untuk mempromosikan Bawean, rasanya. Jadi Jawa Timur begini, Jawa Timur identik dengan Bawean, nggak ada salahnya untuk jadi ikon seperti itu. Seperti orang Bali mengenal Indonesia Bali gitu kan. Jawa Timur Ya Bawean. Next Bromo lah. Nah, Bromo kita Bromo. punya Bawean. Kalau Bromo kan dataran tinggi. Nggak ada pantai. Kalau Bawean lengkap ya. Pantai ada ya, gunung ada gitu. Tuh. Jadi kesannya kalau masuk ke Penaber gitu, Mbak, ini kok Ando apa gimana ya kok modelnya seperti ini? Kalau Mbaknya gitu. Kalau saya kesan pertama tadi datang ke sini lebih kesan homey ya. Kesannya masuk ke rumah sendiri gitu, kesan kesederhanaan, terus kesan akrab gitu ya. Itu yang lebih saya rasakan, bukan kesan yang Mas Rahman bilang tadi ini kumuh apa tidak Itu gitu. cuma anggapan orang-orang di luar sana. Sosial Penaber yang itu gini. Karena memang kalau kita berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lain yang pernah saya datangi, biasanya gedung yang bertingkat-tingkat dengan banyak tangga, dengan kelas-kelas yang kayak di sekolah gitu ya. Ini tuh ya itu saya bilang homey, saya seperti masuk ke rumah sendiri melihat teman-teman santri berkegiatan layaknya apa ya, ini kan seperti sekolah alam gitu loh. Itu yang kalau saya tertarik gitu loh, membuat saya betah gitu. Kalau Mas Andri gimana kesannya gitu kan? Kalau ke Bawean sudah pernah, udah 3 kali kan? Kalau ke Penaber ya baru pertama ini ya Mas ya tentunya. Kesannya begitu masuk sini tadi ya, sama lah kurang lebih. Etnik banget ya. Kok keren ya? Beda dengan yang lain ya. Jadi, secara apa ya, kebetulan saya kan pegang kamera juga. Secara kamera juga ini kaya banget angle-nya di sini gitu. Jadi kemana-mana gitu rasanya nyeni banget lah gitu. Jadi di setiap sudut itu nyeni. Enak tonton. Iya, nanti lah, tayangannya ditonton lah di YouTube juga. Iya. Kalau orang Jawa bilang itu masuk sini tuh ayem, apa ya, damai. Damai. Kalau saya, iya, dengan suasana yang seperti rumah, ada sawah, saung, anyaman-anyaman bambu. Jadi Saya suka sih. yang harus diperbaiki misalkan ada titik-titik yang belum bagus, harusnya seperti ini. Harusnya Kalau seperti itu ini. aku pikir mending dibicarain bersama aja. Artinya ini kan rumah kalian. Buat senyaman mungkin itu kalian. Jangan percaya omongan orang, karena orang nggak Itu tinggal ya. di sini. Ini rumah kalian ya, rawat, jaga dan miliki seperti punya kalian. Ini mau ditaruh buku di sini, mau ditaruh perpustakaan di sini, didiskusikan bersama loh. Supaya kalian nyaman. Setuju. Kekeluargaan juga harus ditingkatkan, ramah terhadap tamu-tamu yang datang, penting.
Dan yang penting juga jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Gitu. Jadi orang nyaman datang ke sini. Cuma itu ya. Itu aja karena sudah nyaman kalau saya bilang tinggal jaga kebersihan Kalau sudah aman. ngaji lingkungannya, Ngaji kan ngaji ilmu yang lain juga. Aman. Banyak di sini sebenarnya ngajinya, Mas. Ada ngaji musik, ada. Gamelan kan? Ya. Ngaji batik juga tadi ada di rumah itu. Ngaji batik. Intinya kita yang mempertahankan itu tadi, mempertahankan tradisi, mempertahankan budaya-budaya yang ada di Bawean. Gimana termasuk saya. Oh, ternyata di Bawean ada ini. Setelah masuk sini, oh baru tahu ternyata Bawean ada ini. Sekarang kan orang-orang itu kan lebih suka, lebih tertarik pada budaya-budaya luar ya Mas ya. Sementara budaya khasnya sendiri itu ditinggal lupa. Ya, Iya, tugasnya santri Penaber juga untuk menjaga itu. Salah satunya yang punya Bawean. Ini warisan gitu loh. warisan. Iya, warisan yang harus diteruskan. Iya. Tuh. Terus gini, sekarang ini masyarakat Bawean itu gencar membicarakan, mempromosikan masyarakat, ada namanya masyarakat adat Bawean. Masyarakat adat Bawean. Jadi apa kira-kira kontribusi yang bisa Penaber berikan terhadap organisasi kelompok itu? Masyarakat adat Bawean. Adat Bawean itu boleh dijelaskan deskripsinya nggak sedikit? Masyarakat Bawean itu jadi para masyarakat yang asli Bawean itu lagi gencar-gencarnya dipromosikan bahwa Bawean itu punya adat begini, punya masyarakatnya seperti ini gitu. Jadi kontribusinya Penaber. Kalau saya lihat dari kegiatan yang dilakukan di Penaber sudah memenuhi kriteria untuk kontribusi ke masyarakat Adat Bawean tadi. Masyarakat adat Bawean tadi gitu, dengan adanya pencak silat yang juga masih dilakukan latihan setiap hari Minggu. Iya, benar. Ya kan? Tahu tadi saya sudah nah, terus setelah itu ada gamelan yang terus masih dimainkan sampai sekarang. Terus kemudian tari saman. Tari saman itu sudah cukup mewakili gitu. Tinggal nanti kedepannya ya tetap dilakukan kegiatan-kegiatan positif seperti itu begitu untuk menunjang masyarakat adat Bawean tadi. Dan yang nggak kalah penting juga tinggal bagaimana menyuarakan itu semua supaya didengar masyarakat luas. Itu sebenarnya yang jadi PR saya bagi. Iya, melalui konten-konten seperti inilah kita bikin pencak silat misalnya 5 menit, periodik 10 menit, tapi rutin. Jadi orang pasti nonton gitu, pasti tertarik, pasti bertanya, pasti tertarik. Insya Allah pasti datang. Pasti biar tidak ada pertanyaan Bawean itu masih Indonesia ya. Pertanyaan yang Bawean itu masih Indonesia gitu. Jadi podcast kan sudah modern dan ini bisa jadi corong atau wadah untuk ya teman-teman melestarikan gitu adat atau kesenian yang ada di sini. Tutorial pencak silat. Nah, Penaber. Nah, itu bisa kan? Mau lebih tahu tentang Bawean ya ke Penaber gitu. Nah. Bisa jadi masuk misalnya kan. Boleh apa aja asal positif dan ya. Dan ada nilai edukasi. Aktif lah di panggung-panggung seperti itu ya. Jadi bisa didengar dan suara. Ya. Ya mudah-mudahan TVRI bisa bantu lah. Ya itu yang yang pokoknya tayangannya harus dilihat nih. Ya. Artinya TVRI karena ada TVRI sedang ke Bawean dan khususnya ke Penaber itu lebih memberitahukan bahwa ke masyarakat khususnya Indonesia bahwa Bawean itu masih Indonesia ya. Bawean masih Indonesia dan Jawa Timur punya Bawean. Jadi Bawean itu lebih luas dikenal masyarakat ini. Amin. Jadi pesan-pesan terakhir lah buat kami di sini khususnya warga Penaber dan masyarakat Bawean. Kalau dari aku untuk teman-teman santri ya banyak-banyak terus menggali potensi yang ada. Kearifan lokal itu penting untuk dijaga. Ini kekayaan yang seperti yang tadi bilang, yang diwariskan dan harus diteruskan. Nggak boleh cuma berhenti di kalian. Kalau dari aku terus kreatif, terus inovatif, dan tetap lestarikan budaya adat kesenian Bawean supaya Bawean dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan nggak menutup kemungkinan
di luar negeri. Di negeri ya. Baik, pemirsa Milo TV sudah kita jelaskan dari ngobrol santai dengan kru TVRI. TVRI, TV kesayangan rakyat Indonesia, tentang bagaimana pindah. Berartinya kita harus lebih melestarikan apa yang ada di Bawean, harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Bawean supaya Bawean kedepannya lebih dikenal masyarakat luas. Oke, pemirsa, hanya ini podcast kali ini. Terima kasih kepada Mbak Rina, Sama-sama. sama Mas Andre. Terima kasih waktunya. Semoga lah di lain waktu bisa datang lagi ke sini, Insya Allah. khususnya ke Amin. Kota Baru. Amin. Dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.